with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tetap saja aku ingin mencobanya. Sue Ying melewati pintu samping aula istana. Kera kabut putih melihat ke arah punggung Sue Ying sebelum menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Aku memiliki harapan besar bagi orang suci ini, jadi aku berharap dia tidak akan mendobrak masuk. Ia memenangkan. Naga hitam besar yang bercokol di luar istana gua membuka mata emasnya lebar-lebar. Dia benar-benar terkejut. Mengingat ukurannya, kepalanya bisa menjangkau sampai ke pintu istana. Dia melihat ke arah kera kabut putih di dalam. Hei, Wu Lei, bukankah kamu yang selalu membual padaku tentang kekuatanmu? Orang yang terus mengatakan betapa bodohnya aku. Apakah sesuatu terjadi hari ini sehingga kamu bahkan tidak bisa menang melawan orang suci? Kamu hanya naga idiot. Kera kabut putih merasa malu. Apakah kamu tidak kalah juga? Dikalahkan juga. Aku kehilangan karena makna gravitasi sejatinya. Tubuhku terlalu besar, sehingga akhirnya sepenuhnya dikendalikan olehnya. Kalau tidak, aku bisa mengirimnya terbang dengan cambuk ekor tunggal. Terlepas dari nadanya, naga raksasa itu menggunakan kepalanya untuk mengintip ke dalam istana. Dia agak khawatir. Bocah nakal ini masuk lebih jauh. Semoga dia bisa selamat. Adapun kera kabut putih, dia menghembuskan napas, menyebabkan dia menghilang kembali ke putih yang meliputi seluruh aula. Selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah bagaimana dia hidup. Koridor tingginya sekitar 100 meter dan lebar 60 meter. Dindingnya berkilau seperti batu giok dan sehalus cermin. Panjangnya lebih dari 1000 meter. Sue Ying berjalan sendirian di sepanjang koridor ini, Stellar Fire Cloud Spear di sisinya. Dia menggunakan gravity domainnya untuk terus-menerus memeriksa sekelilingnya dan juga menggunakannya untuk mempertahankan gaya tolak tirani. Setelah berjalan lebih dari 1000 meter, dia akhirnya mencapai tangga berwarna biru yang memanjang ke bawah. Deng deng deng. Saat dia menuruni tangga, dia mencapai kedalaman hampir 200 meter di bawah tanah sebelum mencapai tingkat berikutnya. Ekspresi Sue Ying berubah. Gaya tolak gravitasi yang kuat yang terus-menerus dipertahankan Sue Ying segera mendorong keluar organisme yang bersembunyi di balik tepi dinding di depannya. Dinding ini tampak sangat biasa dan tidak akan membuat siapapun menganggap suatu organisme bersembunyi di dalam. Namun, saat Sue Ying melewati arai ke tingkat ini, organisme dalam persembunyian secara alami ditolak oleh gaya gravitasi yang menyebabkannya terungkap. Organisme ini, yang sebelumnya bersembunyi, meninggalkan dinding sebelum berubah menjadi pria berjubah abu-abu dengan sepasang batang hitam di punggungnya. Organisme ini meringis kesakitan saat dia menyentuh wajahnya. Entah bagaimana dia meremas dirinya menjadi manusia biasa. Aku sebenarnya sudah ditemukan. Agar kamu menang atas naga bodoh itu dan Lei Wu sebagai Saint, kamu harus memiliki beberapa kemampuan. Suara lelaki berjubah abu-abu itu bergema dengan ketidakharmonisan yang mirip dengan goresan emas pada batu. Namun, kamu hanya seorang suci, yang berarti kamu tidak akan bisa menang melawan aku. Laki-laki berjubah abu-abu segera mendekati Sue Ying. Dia kemudian mengambil tongkatnya, yang panjangnya sekitar 1,3 meter, dengan tangannya dan melambaikan salah satu daripadanya. Gelombang saat dicabut, tongkat itu disertai dengan perasaan mampu merobek dunia. Sue Ying merasa seperti kekuatan yang menakutkan menabraknya. Sebelum pertarungan benar-benar dimulai, Sue Ying harus bergantung pada gravity domainnya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang ruang di sekitarnya. Secara alami, dia dapat menyimpulkan bahwa tongkat yang diacungkan ini memiliki kekuatan yang dapat sepenuhnya mengungguli dia, dan di atas itu, kecepatan yang juga sangat mengejutkan sehingga dia tidak bisa mundur tepat waktu. Satu-satunya pilihan adalah mempertahankan. Dia tidak berani memenuhi kekuatannya secara langsung. Sebaliknya, ia akan mencoba mengalihkannya. Saat tongkat itu jatuh, tombak bergerak seperti naga berenang ke arahnya. Saat tombak menyentuh batang, itu menjadi benar-benar licin. Pada titik ini, Sue Ying memiliki perubahan ekspresi ketika dia merasa tangannya menjadi mati rasa, tubuhnya terhuyung mundur.
Hong lama, laki-laki berjubah abu-abu itu bertindak berdasarkan insting dengan melambaikan tongkat di tangannya yang lain. Benar-benar terlalu cepat. Serangan demi serangan dilepaskan, seolah-olah itu adalah bilah turbin. Itu terlalu mendadak. Sue Ying hampir tidak bisa membela diri dengan menempatkan tombaknya secara horizontal di depannya. Sebuah hong yang keras terdengar mengiringi bentrokan itu. Tubuh Stellar Fire Cloud Spear dipelintir oleh kekuatan, menjatuhkan kembali ke dada Sue Ying. Meskipun kekuatan tumbukan telah dikurangi oleh True Meaning of Star, Sue Ying masih dikirim terbang mundur. Sungguh beruntung bahwa sebagian besar kekuatan telah dikirim melalui tubuh tombak sebelum mencapai sosoknya. Hong! Tangan laki-laki berjubah abu-abu itu tampak seperti bilah turbin saat serangan batang ketiga menyerang. Saat terbang mundur, Sue Ying berusaha sekuat tenaga untuk menangkis serangan dengan tangannya yang mati rasa, tapi dia jelas langkah yang terlalu lambat. Berdebar. Ini benar-benar mengocok perut Sue Ying secara langsung. Siu. Dia terbang mundur seperti streamer sebelum mengetuk ke tangga biru di belakangnya dengan Hong. Sue Ying bisa merasakan 6 tulangnya patah akibat benturan. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya berubah pucat. Demigod panggung puncak. Sue Ying menatap laki-laki berjubah abu-abu dengan ekspresi pucat. Dari segi kekuatan, naga hitam juga telah mencapai ranah puncak panggung demigod. Tapi bisakah keduanya benar-benar dibandingkan? Naga raksasa itu memiliki kekuatan yang sama besarnya, dan sosoknya sangat besar seperti membandingkan orang dewasa dengan semut. Secara alami, kekuatannya juga akan sangat besar. Dengan logika yang sama, sosok besar naga hitam juga membuatnya hebat dalam menghilangkan kekuatan absurdnya. Tapi pria berjubah abu-abu ini berbeda. Dia setinggi manusia, namun kekuatannya adalah bahwa dari demigod tahap puncak. Selanjutnya, teknik tongkatnya diilhami dengan misteri luar angkasa yang mendalam. Adapun Sue Ying, dia telah memahami 3 makna sejati yang berbeda, tapi dia hanya memiliki kekuatan demigod tahap awal. Dia benar-benar ditekan ketika berhadapan langsung dengan pria ini. Hong! Saat Sue Ying jatuh ke tangga, pria berjubah abu-abu itu mendatanginya secepat ilusi. Sue Ying tidak punya waktu membalas dengan cara apapun. Cukup! Dia berteriak. Hong! Gelang hijau abu-abu di lengan Sue Ying segera membentuk pelindung hijau lapis baja. Pelindung ini ditampar dengan marah ditampar dengan telapak tangannya, menyebabkan ruang berubah seperti air yang beriak. Ekspresi laki-laki berjubah abu-abu berubah saat dia mengacungkan tongkat di tangan kanannya, berbenturan dengan mulus melawan serangan telapak tangan pelindung hijau lapis baja yang mengerikan. Saat keduanya bentrok, pelindung hijau lapis baja tidak bergerak dari tempatnya. Sebaliknya, itu adalah pria berjubah abu-abu yang tersentak mundur dari serangan sebelum tersandung di tanah. Seorang prajurit dewa klan Xia. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening. Kamu juga seorang prajurit dewa, pelindung hijau lapis baja itu dengan dingin berkomentar, meskipun yang lebih lemah. Aku hanyalah yang termuda dari 5 bayangan. Menang melawan aku tidak banyak. Jika kamu memiliki kemampuan, maka kalahkan kakakku. Pria berjubah abu-abu itu mendengus. Prajurit dewa dikirim kembali oleh nenek moyang klan Xia biasanya terbatas pada tingkat demigos. Itu adalah batasan dunia, yang menetapkan batas kekuatan di mana dewa dapat dikirim. Yang lebih kuat akan melanggar aturan yang dijelaskan oleh hukum dunia. Kekuatan tempur pelindung lapis baja hijau bisa menyamai kekuatan avatar iblis jenderal iblis kecil dan tipis yang tercakup dalam skala ungu. Dan iblis jenderal itu mungkin bisa dibandingkan dengan Mountain Lord He, yang memiliki senjata dewa. Bahkan jika itu adalah avatar iblis, itu masih mengandung kekuatan tempur dari tubuh aslinya. Pelindung hijau lapis baja ini benar-benar bisa masuk daftar 10 besar peringkat demigod. Dan keuntungan yang mereka miliki dibandingkan demigod biasa, adalah bahwa mereka tidak bisa mati. Sementara seseorang dengan tubuh abadi masih bisa mati, para pejuang ini tidak mungkin terbunuh. Setidaknya tidak ada demigod yang bisa melakukannya. Bahkan dewa di tingkat Kaisar Gunung Naga tidak punya cara untuk melakukannya. Untuk menghancurkan dewa prajurit, seseorang harus jauh lebih kuat daripada Kaisar Gunung Naga. Black, kamu masih belum cocok denganku. Prajurit dewa klan Xia ini memang sangat kuat, dan kekuatan tempurnya menempatkannya di antara 10 demigod teratas di dunia. Dia bisa mengalahkanku.
Tapi jika kamu ingin melewati aku, kamu harus bergantung pada kekuatan tempur kamu sendiri. Tidak melakukan itu berarti tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh tuanku, dan mereka yang tidak mematuhi aturan, tidak akan bertahan hidup hanya dengan prajurit dewa. Pria berjubah abu-abu berdiri di sana dengan dua batang hitamnya kembali ke punggungnya. Kembali dan terus berkultivasi. Tunggu sampai Ki Transcendent kamu mencapai tahap puncak sebelum kembali. Sui Ying, ayo pergi. Pelindung hijau lapis baja itu berbalik ke arahnya. Pemilik Istana Dewa Angin Hitam, bagaimanapun, adalah eksistensi yang bisa menekan satu generasi. Istana Dewa yang dia tinggalkan bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan gitu mudah. Aku mengerti. Sui Ying berdiri. Dia memegang luka-lukanya, tulang-tulang dan viscerasnya sedang pulih dengan cepat. Aku benar-benar tidak berharap bahwa aku hanya akan mampu mengalahkan penjaga gerbang Istana Dewa ini sebelum ditekan di tingkat koridor ini. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Pelindung hijau lapis baja segera berubah menjadi aliran ki yang melilit lengannya yang panjang. Aku awalnya ingin bergantung pada kekuatan tempurku untuk menerobosnya secara langsung, tapi sepertinya aku hanya bisa mencapai tempat ini. Kesenjangannya masih terlalu besar. Selama kamu tahu bahwa jaraknya sangat besar, pria berjubah abu-abu itu berkata terus terang. Jika kamu tidak membawa prajurit dewa itu bersamamu, aku pasti akan memberimu pelajaran untuk mengingat seluruh hidupmu. Kesenjangannya besar, dan aku tidak bisa menang dalam pertarungan langsung. Sui Ying tertawa. Tapi bisakah kamu menyentuhku sekarang? Gua. Sui Ying menghilang ke udara kosong. Di mana? Di mana dia? Laki-laki berjubah abu-abu itu terkejut ketika dia melihat sekelilingnya. Bagaimana dia bisa menghilang tanpa jejak? Ruang disegel tertutup melalui arai berat yang diletakkan di belakang oleh Tuan Istana Dewa ini, jadi bagaimana dia bisa menghilang? Kemana dia pergi? Saat ini, dia tidak dapat menemukan Sui Ying sama sekali. Di dunia lain. Di sisi lain dari kenyataan. Aku tidak berpikir aku akan dipaksa untuk menggunakan langkah ini. Seorang remaja berjubah hitam berjalan di dalam dunia yang luas. Dunia ini tampak seperti cerminan realitas dan identik dengannya. Ini tidak lain adalah Mirage. Hanya mereka yang mempelajari Fata Morgana yang bisa memahami dan memasuki dunia misterius ini. Makna sejati Mirage mungkin lebih lemah dari tingkat 3 makna sejati dalam hal kekuatan ofensif, tapi seorang ahli di dalam Mirage tidak bisa diserang oleh para ahli dalam kenyataan. Bahkan menemukan mereka akan sulit. Gitu dia mencapai gerbang Istana Dewa Angin Hitam, Sui Ying telah menemukan sesuatu. Teleportasi. Space tertutup rapat dan dia tidak bisa berteleportasi. Penindikan ekstrim. The Black Wind Deity Palace memiliki arai yang sangat kuat yang menciptakan penghalang untuk Extreme Piercing. Karena itu, dia juga tidak berhasil. Tapi Mirage. Arai Istana Dewa Angin Hitam tidak bisa memengaruhi Mirage sama sekali. Para ahli yang mengendalikan Mirage terkenal sebagai pembunuh yang paling menakutkan. Ini bukan kata-kata tanpa bobot. Menghalangi penindikan ekstrim itu mudah, tapi untuk memblokir Mirage, orang perlu memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang makna sejati Mirage atau untuk sepenuhnya mengisolasi seluruh dunia. Itu berarti mereka perlu mengisolasi dunia nyata dan memisahkannya dari Mirage. Tapi dua metode yang berbeda ini sangat sulit dicapai. Dalam sejarah klan Xia, hanya ada satu orang selain Sui Ying yang telah meraih True Meaning tingkat 2. Adapun True Meaning of Mirage itu akhirnya langka bahkan di antara mereka yang memiliki True Meaning tingkat 2. Seberapa sulitkah bertemu seseorang yang bisa mengendalikan Mirage? Seberapa keras? Adapun mengisolasi dunia nyata dari Mirage, itu hanya bisa dilakukan oleh dewa. Wu Suiying berjalan di Mirage. Di mana dia? Bagaimana mungkin dia menghilang? Hukum misteri mendalam seperti apa yang dia hindari dari jajaran master. Pria berjubah abu-abu itu tidak berani mempercayainya. Sebuah tangan muncul dari ketiadaan dan menamparkan kepalanya. Kamu perlahan bisa menungguku di sini. Suara riang Suiying terdengar. MN. Laki-laki berjubah abu-abu mengacungkan telapak tangannya di atasnya, tapi itu tetap ruang kosong. Telapak tangan Suiying telah lama kembali ke Mirage. Metode apa yang dia gunakan? Pria berjubah abu-abu itu memandang sekelilingnya. Suiying sedang berjalan-jalan di Mirage saat dia menuju ke daerah yang lebih dalam dari Istana Dewa Angin Hitam.
Blackwing Deity Palace mungkin telah dilapis dengan banyak arai di dunia nyata, namun di Mirage itu benar-benar tidak terhalang. Semuanya ada di bawah pengawasan Sui Ying. Melalui ini, ia menemukan penghalang dan bahaya di dalam istana Dewa Angin Hitam. Bahkan ada organisme yang lebih kuat daripada pria berjubah abu-abu. Memang, kekuatan menakutkan Blackwing Deity Palace bukan tanpa dasar. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa bahkan jika mereka lebih menakutkan. Itu karena tidak ada dari mereka yang bisa menemukan Sui Ying di Mirage-nya, dan mereka juga tidak bisa menyerangnya. Di salah satu aula istana Dewa Angin Hitam, seseorang yang seluruhnya berwarna emas, terbungkus jubah abu-abu, saat ini duduk di atas tahta utama. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Bahkan saat duduk, tekanan tak terlihat yang dikeluarkan darinya bisa dirasakan, seolah-olah ada gunung yang tinggi dan curam sebagai gantinya. Kakak laki-laki. 4 sosok berdiri di sampingnya. Mereka adalah orang-orang yang pernah ditukar Sui Ying dengan sebelumnya, lelaki berjubah abu-abu, seorang remaja tampan yang diwarnai merah, seorang wanita menggoda dengan kecantikan yang tiada banding, dan seorang bocah lelaki yang apatis dan dingin. Kami telah mencari seluruh perimeter istana Dewa Angin Hitam, tapi kami tidak dapat menemukan yang disebut Dongbo Sui Ying, kata remaja tampan yang berwarna merah. Kakak kelima, wanita yang menggoda itu tertawa ringan. Rasanya seolah-olah ada lebih banyak warna di lingkungan mereka. Senyum tunggal miliknya sudah cukup untuk menggerakkan hati transenden, namun, 4 orang lainnya di ruangan itu semuanya adalah prajurit dewa, sehingga mereka tidak terpengaruh. Kamu yakin tidak salah? Seberapa tinggi pencapaian master kita dalam hal arai? Arai kuat yang telah dia tentukan, aku percaya jika kamu mengatakan transenden yang kuat bisa menghabiskan waktu untuk melanggarnya. Tapi jika kamu mengatakan bahwa dia menghilang dari udara, kamu pasti bercanda. Dia benar-benar menghilang dari udara tanpa meninggalkan jejak. Laki-laki berjubah abu-abu itu marah. Kakak kedua, apakah kamu juga tidak menemukan sesuatu? Pria emas itu memandang ke arah bocah yang dingin dan apatis. Bocah itu dengan ringan mengangguk. Aku belum menemukan apapun. Aku pergi ke tempat yang dijaga oleh saudara kelima dan mencarinya dengan saksama, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Oh, pria emas itu tenggelam dalam pikirannya. Sementara itu, di Mirage, Sui Ying menatap mereka berlima dengan penuh minat. Dia sudah sejak lama menentukan dari kata-kata mereka bahwa mereka seharusnya menjadi 5 bayangan. Dari perasaan ancaman yang samar, dia bisa merasakan bahwa mereka semakin kuat, terutama pria emas. Dia memancarkan perasaan penindasan yang tak terlihat yang bahkan bisa dirasakan oleh pelindung hijau lapis bajanya. Tentu saja, itu wajar. Pelindung hijau lapis baja dari gelang hijau abu-abu itu bagus untuk bertahan. Sedangkan untuk pria emas, Sui Ying secara alami dapat menyimpulkan bahwa dia adalah seorang prajurit dewa yang berspesialisasi dalam menyerang. Jumlah prajurit dewa siak klan aku dapat dihitung dengan 1 jari, pikir Sui Ying. Meski gitu, mereka serupa karena kekuatan mereka semua dibatasi oleh hukum dunia. Adapun prajurit dewa di dalam istana Dewa Angin Hitam ini, bahwa pria berjubah abu-abu yang lemah dari sebelumnya dapat dengan mudah dikirim terbang oleh pelindung lapis baja hijau. Namun, 4 prajurit dewa lainnya memiliki kekuatan yang meningkat. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka agak lemah, masih ada 5 prajurit dewa di sini. Sui Ying benar-benar terkejut. Prajurit dewa harus disempurnakan oleh dewa, namun 5 dari mereka masih bisa ditemukan di sini. Penjaga gerbang istana gua, kera kabut putih, kemungkinan besar adalah prajurit dewa juga, seperti yang diduga Sui Ying. Hanya saja itu jauh lebih lemah daripada pria berjubah abu-abu. Selain itu, keberadaan lain yang diduga sebagai prajurit dewa harus berada di bagian terdalam istana Dewa Angin Hitam. Menambahkan mereka, ada total 7 prajurit dewa. Tidak heran kepala istana Chen tidak menyebutkan ini, pikir Sui Ying. Harus ada beberapa rahasia yang dalam di dalamnya. Gua. Pria emas yang duduk di atas tahta itu berdiri di depan dengan dingin berkata, kembalilah ke tempatmu. Aku akan menemukan tikus air itu. Tikus air adalah yang paling dipercaya oleh satu tuan. Setiap kali itu datang di hadapan kita, ia bertindak sok penting, menghancurkan suasana hati aku, keluh remaja tampan yang berwarna merah itu.
Jika kita membandingkan kekuatan tempur mereka, kakak kita masih akan menang. Secara logis, Istana Dewa Angin Hitam seharusnya berada di bawah kendali kita, namun sebelum dia meninggal, Tuan benar-benar meminta tikus air itu untuk mengambil kendali istana. Pria berjubah abu-abu itu mendengus. Cukup. Pria emas itu mengerutkan kening sebelum berjalan pergi. Di dalam meraj, Sui Ying terus mengikuti pria emas itu. Secepatnya, pria emas itu tiba di sebuah halaman di mana ada sebuah danau air hitam pekat, beberapa ratus meter dalam radius. Tanah di samping danau hitam ini sehalus cermin. Seekor tikus hitam, sekitar setengah meter, saat ini duduk bersila seperti yang biasa dilakukan manusia. Jenggot tikus itu terkulai ke bawah saat ia berkultivasi dengan mata terpejam. Dong! Saat pria emas berjalan, tanda-tanda samar gempa bumi dan gunung bergetar bisa terlihat. Permukaan halus seluruh halaman bahkan mulai bergetar, dan danau hitam mulai bergulir. Kakak tertua Ying, kamu jarang meluangkan waktu untuk datang dan melihat aku. Kecuali, kamu ingin bertarung lagi. Tikus hitam membuka matanya untuk mengungkapkan sepasang bola mata yang kusam dan mengkilap, membuatnya tampak agak cerdik. Aku bisa mengalahkanmu, dan kamu tidak tahan padaku. Apakah ada artinya melanjutkan pertempuran kita? Bukankah Tuan yang paling mempercayai aku, memberikan segalanya kepada aku dan membiarkan aku mengambil kendali atas istana? Aku di sini bukan untuk bertarung, kata pria emas itu dengan dingin. Kami akan dibebaskan, karena sepertinya tidak akan lama sampai kita meninggalkan istana Dewa Angin Hitam ini, tidak perlu bertarung lagi. Maksudmu manusia itu, Dongbo Suiying. Bahkan dengan semua metode unik kamu 5 bayangan tidak dapat menemukannya. Tikus hitam terkejut. Dia mengelola semua susunan istana Dewa Angin Hitam, jadi ketika Sui Ying menghilang tanpa jejak, dia terkejut dan mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Enggak, kami tidak dapat menemukannya sama sekali. Pria emas itu menggelengkan kepalanya. Tikus hitam itu mengerutkan kening dengan sikap yang relatif lucu. Tiba-tiba, dia melihat kekosongan di sisinya. Dongbo Suiying, kamu seharusnya ada di sini, kan? Ekspresi pria emas itu sedikit berubah. Haha, tebakanmu benar. Aku memang di sini. Namun, kamu semua tidak dapat menemukan aku. Suara Suiying bergema di halaman ini, menyebabkan lelaki emas dan tikus hitam terkejut. Dia benar-benar di sini. Tikus hitam melanjutkan, tuanku juga telah memadatkan Dewa Hati menggunakan True Meaning tingkat 3. Meskipun ia mungkin memiliki beberapa pertemuan yang beruntung yang memungkinkannya untuk mencapai tingkat yang besar dalam hal arai pemahaman, ketika dihadapkan dengan makna sejati dari kelas yang lebih tinggi, seperti kelas 2 makna sejati yang legendaris, atau bahkan kelas 1 makna benar yang tak terduga, ini arai tidak akan ada gunanya. Kamu harus menjadi seseorang yang memegang semacam kelas 2 True Meaning, kan? Mengapa itu tidak bisa menjadi arti benar kelas 1? Goda Suiying. Jika kamu benar-benar memahami makna sejati kelas 1, aku khawatir kamu telah menyapu semua orang. Tikus hitam itu tertawa. Kamu tidak akan terluka oleh serangan saudara bayangan kelima. Di halaman yang damai, seorang remaja berjubah hitam keluar dari kekosongan. Itu tidak lain adalah Suiying. Lelaki emas dan tikus hitam itu memandang penuh rasa ingin tahu ke arah remaja berjubah hitam ini, dengan cermat mengamati penampilan dan sosoknya. Kalian berdua adalah, Suiying merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka. Agar kamu mengalahkan penjaga gerbang Lei Wu, dan untuk bertahan hidup di bawah serangan saudara kelima, kamu harus memahami setidaknya tingkat 2 makna sejati, kata tikus hitam. Kamu juga memiliki arti benar yang aneh dan tak terduga tingkat 2. Dengan kata lain, kamu memahami paling tidak 2 makna sejati kelas 2. Dalam sejarah klan Xia, tidak ada orang lain yang lebih tangguh darimu. Dengan kata lain, kamu harus menjadi transenden yang paling menggetarkan surga dalam seluruh sejarah klan Xia. Tikus hitam itu kagum. Suiying tertawa. Aku telah menembus rintangan yang ditimbulkan oleh arai dan tiba di bagian terdalam dari Istana Dewa. Aku ingin bertanya apakah ini dianggap sebagai kesuksesan aku, dan apakah aku bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya Blackwing. Pria emas dan tikus hitam saling memandang. Apakah ini dianggap sukses? Tuanku menetapkan naga hitam di luar sebagai pelindung istana.
Naga itu tidak lain adalah organisme pemurnian yang tuanku sempurnakan sendiri, kata tikus hitam itu. Adapun penjaga gerbang, Lei Wu, dia adalah prajurit dewa. Yang lain, 5 bayangan, semakin kuat, dan mereka semua memiliki spesialisasi masing-masing, jadi menerobosnya memang sangat sulit. Selain mereka, masih ada kendala dalam bentuk arai. Misalnya, saat mengalahkan saudara tertua, kamu harus tetap menerobos arai secara paksa. Biasanya, hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan master, di mana mereka dapat menandingi kekuatan dewa, bisa secara paksa menerobos arai. Hanya setelah menerobosnya kamu bisa mencapai lokasiku. Si tikus hitam tertawa, menyebabkan janggutnya mencuat. Kamu bahkan tidak bisa menang melawan saudara bayangan kelima. Namun, aku masih mengatakan bahwa kamu berhasil. Tikus hitam itu menyeringai. Guru hanya mengatakan bahwa orang itu harus bergantung pada kekuatan tempurnya sendiri untuk menerobos semua rintangan. Transenden dari klan Xia yang bisa menghubungiku akan diberikan segalanya. Kamu memang bergantung pada kekuatan tempur kamu sendiri dalam menerobos rintangan. Sui Ying mengungkapkan ekspresi sukacita. Dia benar-benar berhasil. Dengan True Meaning of Mirage-nya, rintangan-rintangan itu tidak memiliki cara untuk menghalanginya. Itulah caranya dia bisa tiba di sini. Dan sekarang, dia berhasil. Dia hanya bertanya tanpa menyimpan harapan besar, karena dia bisa mencoba lagi di masa depan ketika dia menjadi lebih kuat. Dongbo Sui Ying, jika kamu, seseorang yang telah meraih setidaknya 2 makna sejati 2 tingkat yang berbeda, tidak memiliki kualifikasi untuk lulus persidangan, lalu siapa yang melakukannya? Kata pria emas itu, kamu memang bergantung pada kekuatan tempurmu sendiri untuk menerobos rintangan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.